Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelas IF 4608 akan mempresentasikan tentang proyek mata kuliah teori peluang untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang. Sebelum melanjutkan presentasi, kita akan memperkenalkan diri dulu, yang mana saya adalah Luna Aulia dengan NIM 13012230025. Perkenalkan, nama saya Nana Agustina Wijayanti dengan 130 122 379. Perkenalkan, nama saya Raisa Azura dengan NIM 130 12 23 130. Perkenalkan, nama saya Dinda Laras Cilatami dengan NIM 130 122 3253. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi yang pertama kita bakal ngebahas latar belakangnya dulu. Kebiasaan bermain game telah menjadi topik yang semakin relevan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan akses lebih mudah ke berbagai jenis permainan. Hal ini menghasilkan peningkatan minat dan dalam memahami berapa lama orang menghabiskan waktu bermain game dan bagaimana perilaku ini dapat mengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Lalu ada rumusan masalahnya. Jadi di sini ada 7 rumusan masalah. Yang pertama, eksperimen apa sih yang bakal kita lakuin? Lalu yang kedua, apa saja ruang sampel yang didapatkan dari eksperimen tersebut? Yang ketiga, peristiwa apa yang terjadi berdasarkan ruang contoh dan kaitan antar peristiwanya? Yang keempat, berapakah nilai peluang dari peristiwa yang sudah diterapkan? Yang kelima, pengubah acak apa yang dilakukan? Yang keenam, berapakah nilai fungsi peluang dan fungsi distribusinya? Dan yang terakhir, berapakah nilai min dan variasi dari pengubah acak yang diterapkan? Dan untuk tujuannya sendiri, ada 3. Yang pertama, untuk menentukan berapa kemungkinan orang menghabiskan waktu untuk bermain game. Yang kedua, untuk mengetahui nilai min dan variasi dari pengubah acak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa nilai fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk menjelaskan. Yang pertama, eksperimen apa sih yang kami lakukan? Eksperimen yang kami lakukan yaitu tentang pengaruh game pada kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menghitung waktu mahasiswa ataupun mahasiswi untuk menghabiskan berapa lama mereka bermain game. Next. Lalu, apa saja ruang sampel yang didapatkan dari eksperimen? Ruang sampel yang kami gunakan yaitu melakukan survei kepada 31 mahasiswa ataupun mahasiswi dengan mahasiswa-mahasiswi yang menghabiskan waktu bermain game kurang dari 2 jam, 2 sampai 5 jam dan lebih dari 5 jam. Ya, jumlah mahasiswa yang bermain game kurang dari 2 jam adalah 16 orang. Jumlah mahasiswa yang main di antara 2 jam sampai 5 jam ada 9 orang, dan yang lebih dari 5 jam adalah 6 orang. Peristiwa apa sih yang terjadi berdasarkan ruang contoh dan kaitan antar peristiwanya? Berdasarkan eksperimen yang kami lakukan, peristiwa yang mungkin terjadi yaitu ketika sebuah perusahaan penyedia layanan internet ingin memproduksi sebuah paket data internet khusus untuk game. Perusahaan tersebut ingin memproduksi sebuah paket internet berdasarkan durasi penggunaan dalam 1 hari. Maka dengan durasi bermain game, perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan paket yang akan diproduksi dan harga yang sesuai. Berapakah nilai peluang dari peristiwa yang sudah diterapkan? X lebih besar dari 0 dan juga X lebih kecil dari 2, hasilnya adalah 16. X lebih besar sama dengan 2 dan X lebih kecil sama dengan dari 5, hasilnya adalah 9, dan X lebih besar dari 5, yaitu hasilnya adalah 6. Apa yang dilakukan?
Perubahan acak yang dilakukan pada eksperimen ini kita menggunakan perubahan acak kontinu univariat. Berapakah nilai fungsi peluang dan fungsi distribusinya? Yang pertama, kita akan mencari nilai fungsi peluangnya, yaitu nilai fungsi peluang untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 0, itu kita menggunakan integral, itu integralnya dari 0 sampai 2, 16 dx. Dengan perhitungannya akan mendapatkan hasil 32. Lalu untuk mencari nilai fungsi peluang X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5, itu menggunakan integral dari 2 sampai 5, 9 dx, yang akan menghasilkan nilai 27. Lalu dengan nilai fungsi peluang, kita bisa mencari untuk X kurang dari 5, yang akan menghasilkan nilai 6. Lalu untuk mencari nilai fungsi distribusi, kita membagi dalam beberapa daerah, yaitu daerah pertama, itu nilainya X kurang dari 0. Menggunakan integral, yaitu integral dari minus tak hingga sampai X0, fx dx, akan menghasilkan nilai 0. Lalu nilai fungsi distribusi untuk daerah 2, itu X lebih dari 0 dan X kurang dari 2, itu menggunakan integral, yaitu dari integral minus tak hingga sampai 0 fx dx, ditambah dengan integral 0 sampai x0 dari 16 dx, lalu akan menghasilkan nilai 16x0. Dan di daerah 3, itu X-nya lebih dari sama dengan 2, dan X-nya kurang dari sama dengan 5. Mencarinya dengan cara integral minus tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai 2 16 dx dan ditambah integral 2 dari 2 sampai x0 dari 9 dx, yang akan menghasilkan nilai 9x0 ditambah 14. Lalu untuk nilai fungsi distribusi di daerah 4, itu X-nya lebih dari 5. Jadi kita menggunakan integral juga, yaitu integral minus tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai 2 16 dx ditambah integral 2 sampai 5 9 dx dan ditambah integral 5 sampai x0 dari 6 dx, yang akan menghasilkan nilai 6x0 ditambah 29 dx. Nah, fungsi distributif kumulatifnya yaitu untuk X kurang dari 0, yaitu 0, untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2, itu 16X, lalu X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5, itu menghasilkan nilai 9X ditambah 14, dan terakhir X lebih dari 5 akan menghasilkan nilai 6X plus 29. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai min dan variansi dari perubahan acak yang sudah kita terapkan tadi. Nah, yang pertama itu kita bakal nyari min. Nah, minnya sendiri itu tuh rumusnya adalah ekspektasi X dengan integral dari batasan negatif tak hingga sampai positif tak hingga X fx dx yang akan didapatkan hasil batasan dari 2 sampai 5, integral dari batas 2 sampai 5 X 9 dx, lalu kita masukkan si batasannya 2 dan 5-nya itu menjadi 63 hasil akhirnya. Setelah itu kita masukkan variansi. Nah, jadi cara mencari variansi sendiri itu rumusnya pertama kita akan mencari ekspektasi X kuadrat dulu, di mana rumusnya adalah integral dengan batasan negatif tak hingga sampai tak hingga X kuadrat fx dx. Setelah itu kita akan mendapatkan integral dari batasan 2 sampai 5 9x kuadrat dx. Sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil minnya sendiri ya, jadi kita tinggal mengkuadratin aja, jadinya 351. Nah, untuk mencari variansi sendiri itu ada rumusnya, yaitu ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X kuadrat yang sebelumnya kita dapatkan tadi. Nah, ekspektasi X kuadratnya itu kita masukin 351 yang di atas tadi, lalu kita kurangkan dengan min tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu nanti akan dapat hasilnya negatif 3618. Itu untuk variansi dari perubahan acaknya.
Kesimpulan yang kita dapat dari eksperimen ini adalah bahwa dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita dapat menganalisis dan memahami karakteristik statistik dari suatu eksperimen atau kejadian-kejadian yang melibatkan perubahan acak, seperti distribusi peluang, fungsi peluang, dan statistik penting lainnya seperti rata-rata dan variansi. Seperti peluang yang dihasilkan yaitu ada 32 untuk waktu kurang dari 2 jam, 27 untuk waktu 2 sampai dengan 5 jam, dan 6 untuk waktu lebih dari 5 jam. Perhitungannya menggunakan integral karena peubah acak digunakan adalah peubah acak kontinu univariat. Jadi, sekian dari presentasi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.